Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan kami di podcast Mimnu Pucang dan MTSB Kiteni Cakep di bulan Ramadan. Dengan saya, Mem Farida, dan dua narasumber saya yaitu Mem Desi dan Mr. Amilin. Selamat sore, Mem Desi. Selamat sore. Mr. Amilin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya, lancar? Insya Allah. Amin. Podcast kita kali ini topiknya yaitu menahan berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Pada beberapa kesempatan saya mendengar bahwa ada seseorang muslim yang ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maksudnya itu bagaimana ya, Mister atau Mem? Apa bisa dijelaskan mengenai pernyataan tersebut? Oke, saya ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pecinta dan sahabat podcast Mimnu dan juga MTSB Cakep. Kiteni Cakep. Jadi begini, dalam banyak kesempatan kita mendengar para mubaligh, para dai atau para penceramah yang dalam ceramahnya itu mereka mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu seharusnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjaga diri dari segala perbuatan dosa yang mana hal itu bisa membuat pahala puasanya itu berkurang. Atau dalam bahasa lain, bahasa yang lebih kasarnya, percuma seharian kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, jika nafsu dibiarkan lepas kendali untuk menuruti kemauannya. Secara syariat memang sudah bisa dikatakan sah apabila seseorang itu puasa dengan melaksanakan dua rukunnya, yaitu niat puasa di malam hari, kemudian di siang harinya mereka menjaga atau menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi puasa yang baik bukanlah puasa yang hanya menggugurkan kewajiban, melainkan juga bagaimana puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu mampu mendewasakan rohani dan juga spiritual kita. Oleh sebab itu, bisa saja puasa seorang itu sah secara fikih atau secara syariat dalam arti menggugurkan kewajiban, akan tetapi pahala puasanya tidak diperoleh. Rugi ya berarti ya? Ya. Terus apakah ada yang seperti itu? Banyak. Bahkan tentang hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Nasa'i, kam min shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju'i wal atsi. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Gitu. Oke. Berdasarkan penjelasan dari Mr. Amilin tadi, seorang muslim yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala. Padahal dia sudah seharian penuh menahan lapar, menahan dahaga, dan juga menahan hawa nafsunya juga. Namun juga tidak mendapatkan pahala. Mungkin bisa diperjelas pernyataan tersebut, apa ada penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang tersebut ketika dia berpuasa dia tidak mendapatkan pahala selama 1 hari berpuasa penuh, berarti puasanya itu sia-sia. Oke. Ya, saya melanjutkan dari hadis yang disampaikan oleh Mr. Amilin tadi. Tadi disampaikan bahwa seseorang yang berpuasa itu bisa sah secara syariat. Artinya secara fikihnya dia sudah menjalankan syarat dan rukun berpuasa. Tapi ternyata
puasa yang dia kerjakan itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar dan haus saja selama 1 hari penuh. Hal tersebut merujuk pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Pada hadis tersebut disebutkan khamsun yaftirna shaimah, al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadharu bisyahwa wal yaminul kadhibah. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa ada 5 perkara yang menyebabkan seseorang itu gugur pahala puasanya. Yang pertama adalah al-ghibah, menggibah. Ya, seperti kita tahu kegiatan menggibah. Menggibah itu bukan hanya sekadar bercakap-cakap, tapi isi dari percakapan itu adalah mengandung unsur membuka keburukan orang lain atau membuka aib seseorang. Nah, ketika hal itu kita lakukan ketika berpuasa, sudah pasti pahala puasa kita akan berkurang. Karena menggibah sendiri itu berarti membuka aib saudara kita sesama muslim. Nah, di dalam Islam dianalogikan ketika seseorang itu menggibah atau membuka aib saudaranya sendiri, itu dianggap sebagai kita makan bangkai saudara kita sendiri. Dan di dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika kita sedang berpuasa itu sebaiknya kita tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tapi kita juga harus menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang tercela, apalagi sampai menyakiti hati saudara sesama muslim kita. Faktor yang kedua adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Sifat adu domba, sebenarnya sifat adu domba seperti fitnah itu juga muncul karena adanya rasa benci di dalam diri seseorang. Ketika seseorang sedang berpuasa kemudian masih ada rasa benci di dalam dirinya, berarti hatinya itu masih dipenuhi oleh sifat yang buruk, hatinya masih kotor. Maka sifat adu domba dan fitnah tadi juga termasuk bisa menggugurkan pahala puasa seseorang. Yang ketiga adalah kadzib, berbohong atau berdusta, tidak mengatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika seseorang sedang berpuasa, di luar bulan puasa pun berbohong saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, kebohongan itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar, karena sekali kita berbohong maka kita harus melanjutkan kebohongan-kebohongan itu. Karena kita harus menutupi kebohongan yang sudah kita katakan di awal. Jadi kebohongan itu akan terus berlanjut. Jadi itu juga bisa mempengaruhi pahala puasa yang sedang kita jalankan. Kemudian wan nadharu bisyahwah, melihat dengan penuh syahwat. Nah, melihat dengan penuh syahwat. Syahwat ini sumber utamanya bisa dari mata kita, bisa dari pandangan kita. Ketika sedang berpuasa, kita memang dianjurkan untuk menahan hawa nafsu kita. Itu adalah hakikat orang yang berpuasa, menahan hawa nafsu. Maka kita juga harus menjaga pandangan kita, lisan kita, pikiran kita. Nah, melihat dengan syahwat tidak hanya melihat mungkin dengan lawan jenis saja. Contoh ketika bulan puasa, di siang hari kita lihat iklan makanan ya, iklan makanan, kemudian kita jadi memikirkan makanan itu, akhirnya ya timbul rasa lapar. Jadi yang difikirkan hanya puasanya hanya memikirkan makanan, oh ya nanti bukanya makan ini gitu, hanya itu saja. Jadi di situ berarti dia belum bisa menahan hawa nafsunya berupa lapar tadi. Hanya sekedar melihat iklan di TV makanan saja sudah hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Tuh. Dan yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah atau sumpah palsu, sama seperti kebohongan tadi. Maka sumpah palsu juga termasuk salah satu hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Tuh.
Oke, terima kasih penjelasannya Mem Desi. Pertanyaan berikutnya yaitu pada beberapa kesempatan saya membaca bahwa berpuasa itu berarti menahan hawa nafsu. Namun fenomena yang sedang ada di sekeliling kita saat ini yaitu masih ada orang yang berpuasa namun masih bisa bermaksiat. Misalkan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, bagaimana bisa orang tersebut berpuasa tapi masih bisa melakukan kemaksiatan? Bukankah ketika kita berpuasa, seseorang tersebut itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya? Oke, gini ya. Jadi dalam beberapa keterangan itu memang dijelaskan bahwa dengan berpuasa itu seseorang diharapkan bisa mengontrol syahwat atau nafsu dalam dirinya. Kenapa? Karena asupan makanan dalam tubuhnya itu berkurang, sehingga membuat orang yang berpuasa itu tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Alasannya yaitu karena tubuhnya mungkin lemah. Kan ketika kita puasa itu kan sama halnya kita mengurangi jatah makan kita. Semakin kita banyak makan berarti tenaga yang kita keluarkan kan banyak pula kan ya. Jadi untuk melakukan maksiat itu persentasinya lebih besar. Dan itu masih kita jumpai juga ketika di bulan Ramadan puasa itu, dalam puasa itu mereka marah-marah, entah itu marah kepada anaknya, marah kepada keluarganya, guru marah kepada siswanya. Padahal hal itu sudah jelas bisa mengurangi pahala puasa. Dan hal itu juga bisa terjadi pada diri kita jika kita tidak berhati-hati dan sering-sering introspeksi diri, kita koreksi diri kita masing-masing agar kita bisa saling mengingatkan, saling bekerja sama dalam hal menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Mengapa orang yang berpuasa masih sering melakukan kemaksiatan? Mengapa orang yang sering berpuasa tidak menjamin terbebas dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa? Jawabannya adalah karena seseorang yang berpuasa tersebut belum menghayati hakikat dan tujuan puasa itu sendiri. Akibatnya puasa yang ia lakukan tak ubahnya ritual ibadah biasa yang tidak banyak berdampak dalam pendewasaan spiritualnya. Gitu. Oke, terima kasih Mr. Amilin. Berikutnya yaitu tujuan berpuasa itu sebenarnya yang saya tahu nahan lapar dan dahaga dan juga menahan hawa nafsu. Adakah tujuan utama berpuasa itu sendiri? Oke. Untuk tujuan berpuasa yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa yang kita jalankan, seharusnya seorang manusia itu mampu menghilangkan segala syahwat yang ada di dalam dirinya, melepaskan, mengendalikan segala syahwat yang ada di dalam dirinya. Karena ketika kita berpuasa, kita harus menahan lapar, haus, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan tercela. Ketika seseorang telah mampu melakukan ibadah puasa sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri atau hakikat dari puasa itu sendiri, maka menurut Al-Ghazali, seseorang itu dikatakan telah mencapai derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat yang tidak memiliki syahwat. Jadi para malaikat tidak berbuat dosa. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya ketika berpuasa, maka
dia jauh dari kedekatannya kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyamakan dirinya seperti binatang. Kalau binatang itu wajar saja dia tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan aturan, karena memang binatang diciptakan oleh Allah tidak memiliki akal fikiran. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurnanya dengan akal fikiran agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak menjalankan syariat Islam dengan semestinya, dia sama saja dia menyamakan dirinya dengan binatang. Baik, kalau bisa dari keterangan Mr. Amilin dan Mem Desi tadi yang bisa saya simpulkan, saya ambil kesimpulan, yaitu bahwasannya orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih dari itu dan juga bisa menahan hawa nafsu. Yang mana ketika orang berpuasa menahan lapar dan dahaga tidak menutup kemungkinan juga bisa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang bisa menggugurkan pahala berpuasa. Namun seorang muslim itu juga harus bisa merenungi hakikat tujuan dari berpuasa itu sendiri, yaitu untuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain adalah dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tingkat keimanan seorang muslim itu kan pasti berbeda-beda ya, Mister. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui atau mengukur puasa kita itu sejauh apa? Tingkatannya sudah ada di tingkatan yang bagaimana? Apakah sudah tergolong dalam puasa yang baik atau masih tergolong dalam puasa yang biasa saja? Mungkin ya, Mr. Amilin mungkin bisa menjelaskan. Oke ya, tadi Mem Desi itu sudah menyinggung tentang apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Dan dari situ pula saya ingin mengutip bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan bahwa tingkatan-tingkatan dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama shaumul am atau puasa umum, kemudian ada shaumul khusus, dan yang ketiga adalah tingkatan shaumul khususil khusus. Apa itu? Level yang pertama yaitu shaumul am atau puasa khusus, itu yaitu puasanya orang awam, di mana pada level ini orang yang berpuasa hanya sebatas dia itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu menahan diri dari tidak makan, tidak minum mulai fajar hingga terbenamnya matahari, di level yang pertama. Kemudian di level yang kedua disebutkan yaitu ada shaumul khusus atau puasanya orang-orang yang spesial, yaitu orang-orang yang solih. Pada level ini mereka berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi mereka juga berpuasa dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Mulutnya bukan saja tidak menahan diri, mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah, akan tetapi juga menahan diri dari menggunjing, menggosip, apalagi menfitnah. Atau mungkin kalau zaman sekarang itu juga termasuk di dalamnya, yaitu menahan jari-jari kita ini untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax di media sosial. Itu level yang kedua ya. Yeah. Untuk level yang ketiga yaitu shaumul khususil khusus. Nah, inilah praktek puasanya orang-orang yang
istimewa atau bahasanya itu excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, juga menahan diri dari lapar, akan tetapi mereka juga menahan diri, menahan hatinya dari urusan-urusan duniawi, serta menjaga hatinya atau pikirannya untuk tidak pernah lepas dari Allah. Jadi yang ada di situ hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Nah, puasa kategori level yang ini adalah puasanya para nabi, para shodiqin, para muqarrabin. Sementara di level yang kedua itu adalah puasanya orang-orang sholih. Lantas pertanyaannya tadi, puasa kita itu berada di tingkatan yang mana? Puasa yang kita lakukan selama ini berada di tingkatan yang mana? Lah itu tadi di awal sudah saya sampaikan, kita introspeksi diri. Apakah dalam keseharian kita itu masih sering menggunjing, masih sering marah-marah, atau masih sering kita itu menyakiti orang lain? Kalau hal itu masih sering terjadi pada diri kita, tentu puasa yang kita lakukan itu belum sampai di level yang kedua. Artinya kita masih berada di level yang pertama. Apalagi yang ketiga masih sangat jauh sekali. Jadi yang tahu ya kita sendiri, atau mungkin untuk kita lebih tahu sampai berapa puasa kita bisa tanya kepada orang-orang terdekat kita. Kita itu sering gak sih ngerasani? Kita itu sering gak sih menggunjing? Nah, jadi terkadang itu kalau penyakit-penyakit hati itu yang terasa adalah orang lain. Orang yang sakit gak terasa, tapi orang lain merasakan sakitnya. Orang itu sombong, yang tahu sombongnya siapa? Orang lain. Beda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu yang merasakan ya orang yang sakit itu, orang lain gak ikut merasakan. Misalkan tangan kita kena pisau, yang merasakan sakit ya yang kena pisau, yang lain mungkin hanya tersenyum tertawa. Tapi kalau penyakit hati ini, orang yang sakit tidak merasakan, tapi orang yang di sekelilingnya itu merasakan dihina, merasakan di ece-ece atau sebagainya. Jadi kebalikannya seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Amilin penjelasannya. Berdasarkan penjelasan dari Mem Desi dan Mr. Amilin tadi, berarti selama kita berpuasa tidak hanya menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu saja, tapi kita juga harus introspeksi diri. Sudah sampai manakah tahap kita berpuasa, yaitu sudah sampai masih di level awam, atau di level orang-orang yang soleh, atau sudah ada di level orang-orang yang istimewa yang sudah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Mem Desi dan Mr. Amilin untuk penjelasannya pada sore hari ini di podcast kami. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu berintrospeksi diri dalam setiap perbuatan kita, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak hanya berpuasa pada level awam saja, dan kita bisa dimasukkan ke dalam level orang-orang yang soleh. Dan semoga kita diberi kelancaran berpuasa hingga hari terakhir berpuasa, ya Memisar. Ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di kesempatan lain di podcast Mimnu Pucang dan MTSW kita ini cakep di bulan Ramadan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.